Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, boleh apa tidak memutus silaturahim dengan saudara tiri laki-laki yang notabene pernah menaruh hati sama saya untuk menjaga keutuhan rumah tangga masing-masing. Mohon pencerahannya, jazakumullah khairan. Saya ulangi bertanya, boleh apa tidak memutus silaturahim dengan saudara tiri laki-laki? Saudara tiri laki-laki artinya orang tuanya menikah dengan yang sudah punya anak gitu ya, begitu ya maksudnya ya. Taib. Kalau memang ada maslahat seseorang itu, bukan, mungkin bahasanya bukan memutus silaturahim, tetapi menjauh sementara gitu Ibu ya. Menjauh sementara karena takut ada madarat yang jauh lebih besar dibandingkan maslahatnya. Kalau lewat lihat pertanyaannya seperti itu, karena ada kaidah yang mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Jadi mencegah kerusakan itu lebih diutamakan dibandingkan mengambil manfaat. Bersilaturahim itu ada manfaat, pahalanya besar. Tetapi kalau seandainya dengan bersilaturahim tadi, kalau lewat dohir pertanyaan, maka akan terjadi kerusakan rumah tangga orang, maka tidak mengapa. Apalagi di sini menjaga keutuhan rumah tangga masing-masing. Berarti yang bertanya sudah berkeluarga, yang laki-laki, saudara laki-laki pun sudah berkeluarga kan itu. Tentu ya yang bertanya ini ya harus menghindar jelas gitu ya. Karena dia kalau memang sudah berkeluarga, dia tidak boleh menaruh hati kepada siapapun. Lain kalau laki-laki boleh poligami, kalau perempuan kan tidak boleh. Ya, jadi ya memang seharusnya dia menghindar. Tetapi menghindar di sini bukan berarti memutus silaturahim secara mutlak, tidak. Tetap kita jaga jarak gitu ya. Jaga jarak sambil diberikan penjelasan dan nasihat. Sebab kalau tidak ada penjelasan dan nasihat, maka ini pun sama saja tidak ada unsur dakwahnya di situ. Supaya dia sadar gitu ya. Wallahu alam. Jangankan lagi yang seperti ini, ada hadis yang mengatakan seseorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ini punya kerabat, ku sambungkan, dia putuskan. Ku berbuat baik, dia pula berbuat jahat kepadaku. Apakah boleh aku memutuskan silaturahim dengan dia? Kata Rasul, in kana kama taqul, kalau memang peristiwanya seperti yang kau ceritakan, memang kalau itu memang kasusnya benar seperti itu, maka tidak mengapa, semoga Allah menolong dirimu. Kata para ulama ketika memahami hadis ini, boleh seseorang itu memutus silaturahim sementara, ya sementara saja, hanya untuk menghindari fitnah saja. Wallahu a'lam. Bismillah. Afwan Ustaz ya, izin bertanya. Ana dulu pernah bertetangga dengan seseorang. Beliau muslim, mereka buka warung di depan rumah. Warung kopi yang buka sampai tengah malam. Itu ada permainan domino. Ana mengajukan keberatan tapi beliau tidak dengar. Akhirnya berlanjut ke RT. Singkat cerita kami tidak teguran. Haruskah ana minta maaf kepada beliau karena sampai sekarang enggak menegur beliau? Ya alhamdulillah,
Sebenarnya langkah seperti ini sudah benar, artinya jangan membiarkan kemungkaran. Minimalnya kalau tidak bisa ditegur dengan kekuasaan, dengan lisan, tidak bisa dengan lisan, dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Saya ya harus memang ditegur. Ya, ditegur maksudnya diperingatkan. Tidak bisa ke pis-to-pis, ya tadi ke jalur RT. Kalau perlu RW, kalau perlu lurah, ya kan? Biar berhenti maksiat di depan muka tuh. Karena kita tidak mungkin membiarkan maksiat di depan kita. Sampai akhirnya ibu tidak berteguran. Tidak tegur dalam rangka memberikan pelajaran, tidak ada masalah, Bu. Tapi kalau kemudian tidak teguran itu berlangsung sampai kepada dendam, gitu ya, karena mungkin ibu tegur tidak diterima, kemudian dia ngomel-ngomel, ngomong-ngomong, akhirnya ibu sakit hati, akhirnya berlanjut tidak ngomong. Nah, itu berarti masalahnya bukan masalah warung kopi dan dominonya. Ya, itu sudah keluar masalahnya itu. Jadi kalau memang tidak teguran itu karena supaya dia paham, dia tidak suka dengan dominonya, gitu ya, dengan warung yang di luar adat kebiasaan manusia jamnya, ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau umpamanya teguran itu bukan karena itu, tapi masalah lain lagi, nah itu maka perlu diperbaiki hati kita. Tapi sebaiknya kalau saya sarankan, ya minta maaf, Bu. Sebaiknya minta maaf, teguran lagi. Kemudian setelah itu cari uslub, cara lagi bagaimana caranya menasihati dia. Kan tidak bisa tuh dengan cara satu, cari langkah dua. Ya, nanti tidak bisa langkah dua, buat langkah tiga. Buat langkah-langkah aja nah. Ya. Jadi itu kan metode dakwah ya. Sebab kalau seandainya tidak teguran akhirnya musuhan, kapan ibu menasihati orang itu? Ketemu aja malas ya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin dalam ridha Allah, amin. Ana bertanya, bagaimana kalau seorang anak mengirim uang tiap bulan untuk ibunya, tapi uangnya habis untuk cucunya, dan anak lainnya tidak rutin mengirim karena tahu kalau ana sudah dikirim tiap bulan. Niat mau bahagiakan ibu tapi tidak kelihatan Ustadz, malah dimanfaatkan anak yang serumah sama ibu. Mohon pencerahannya Ustadz untuk menjaga keikhlasan hati. Saya sarankan, Bu, tetap ngirim, tetap dikirim. Kebahagiaan ibu ketika memberikan kepada cucunya itu ada kepuasan sendiri, Bu. Kalau nenek sama cucu itu kan sayang, Bu. Maka ketika dia ngasih uang sama cucunya, tentu dia bahagia, Bu. Bisa membahagiakan cucunya. Walaupun mungkin bukan dari anak yang ngirim. Jadi langsung atau tidak secara langsung, ibu dapat dua pahala tuh. Pahala yang pertama birrul walidain, pahala yang kedua sedekah dengan anak saudara. Ya kan, Bu ya? Jadi dua tuh pahalanya double. Secara tidak langsung anak saudara dikasih sedekah lewat tangan orang tua neneknya, gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, Bos. Justru ketika ibu hentikan, malas saya ngirim ibu, kenapa? Ibu ini nggak pernah nabung uangnya, habis saja untuk cucunya yang lain, seolah-olah dimanfaatkan anak-anak yang lain. Itu suudon tuh. Nah, itu yang gitu-gitu tuh suudon, Bu. Jangan suudon. Ya, jadi tetaplah ibu ngirim, ya seikhlasnya, niatkan berpahala. Nah, adapun hasilnya jangan di dunia. Membahagiakan orang tua itu hasilnya kalau diharapkan di dunia ya sulit. Mungkin maunya ibu itu dikirim duit, ditabung banyak-banyak sama orang tua, nanti kalau sudah banyak dibelikan tanah, rumah, atau haji, umrah, atau apa gitu kan. Mungkin harapannya seperti itu, tapi ini setiap dikirimi habis. Sekarang tujuan ibu itu apa? Nah, itu kan ingin berbuat baik kepada orang tua.
maka sudah itu saja, fokus ngirim saja. Soal ibu ini mau kemanakan, kecuali ibu tahu nih, ini orang tua dikirim, rupanya uangnya untuk maksiat, malah uang ibu pakai pasang togel, pakai minum khamar, beli ini, itu tidak boleh, jelas tuh ya. Kalau untuk cucunya kan ada masalah, ya itu pun kepuasan tersendiri, dan ibu dapat 2 pahala insyaallah. Ya. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustadz mau bertanya ya, bagaimana sikap kita menghadapi saudara yang selalu menggambarkan tentang kita kepada orang tua di kampung dengan hal-hal yang buruk tentang kita. Ucapan yang benar silaturahmi atau silaturahmi atau silaturahmi sama saja. Ini yang nulis nih gimana? Silaturahmi atau silaturahmi, mungkin silaturahim atau silaturahmi gitu ya. Mungkin yang salah pulpennya bukan orangnya. Baik. Yang ketiga, bagaimana sikap kita dengan kawan dekat yang malah membicarakan kita di belakang kita dengan kawan lainnya. Pertama, soal sikap ibu yang menghadapi saudara yang selalu mengabarkan tentang kita kepada orang tua di kampung dengan hal yang buruk, ya selama ibu tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan kan nggak ada masalah, Bu. Kenapa mesti sakit hati? Ibu tidak melakukan, dituduh, biarin saja, itu pahala tuh. Pahala bagi ibu karena ibu dituduh hal yang tidak melakukan, dituduh melakukan. Nggak ada masalah tuh. Ya, karena di dunia ini orang tidak akan selamat, 1 dari kematian, 2 dari ucapan orang, 3 dari ketenangan. Pasti suatu ketika akan susah, pasti suatu ketika akan dibicarakan, pasti suatu ketika akan mati. Itu manusia itu nggak akan selamat dari 3 perkara itu. Jadi karena dunia ini tidak akan menyelamatkan kita dari ucapan manusia, makanya dunia bukan Darussalam. Darussalam itu ya sorga. Sorga itu disebut Darussalam. Kenapa disebut salam? Salam itu artinya selamat. Karena orang masuk sorga itu tidak ada yang fitnah, nggak ada yang bully, nggak ada yang menghina, nggak ada yang merendahkan, nggak ada yang menggunjing, nggak ada yang menggibah. Selamat, hatinya selamat, tidak ada ghillen, tidak ada satupun sakit hati. Beda dengan di dunia ini, baru tetangga sebelah ya kan udah nggak ngomong, sebelah lagi ngomong. Baru sebelah depan ngomong, tetangga belakang pula ikut ngomong. Ya, di dunia memang seperti itu. Ya. Jadi tidak perlu dihadapi. Doakan saja saudaranya. Yang jelas ibu tidak melakukan apa yang dituduhkan. Apa yang masalahnya? Nggak perlu sakit hati. Kalaupun seandainya demikian, ya klarifikasi saja. Ya klarifikasi kepada orang tuanya di kampung bahwa saya tidak seperti yang dituduhkan. Ngomong sama ibunya, itu nggak benar ucapan orang si Anu tuh ke saya, itu saya baik-baik saja kok di sini, supaya ibunya tenang, itu ya, klarifikasi. Wallahu a'lam. Adapun ucapan silaturahim dengan silaturahmi ya sama saja, rahim rahmi itu sama saja. Ya, itu kan masdar ya. Rahima yarhamu, rahim rahman. Taib. Dan bagaimana sikap kita dengan kawan dekat yang malah membicarakan kita di belakang? Masalah itu sedang menggibah. Ibu dengerin aja lah. Atau kalau ibu tidak mau dengar, ya ibu tidur sajalah. Insya Allah kalau tidur kan nggak akan dengar ucapan orang. Tapi kalau bangun dengar lagi, tidur lagi, kan gitu. Jadi biar nggak dengar. Maksudnya begini, Bu. Maksudnya jangan dipedulikan. Makanya sering saya contohkan, Bu. Ibu ingat cerita Ashabul Kahfi itu kan? Ashabul Kahfi itu kan cerita anak-anak muda yang lari dari musuhnya, dari kerajaan Romawi, karena tidak suka ketika diundang upacara kerajaan, dalam upacara itu disuruh nyembah berhala. Makanya anak-anak muda itu lari. Akhirnya ketika ketahuan tidak mau nyembah berhala, rajanya marah.
dan disuruh ditangkap untuk dibunuh. Maka anak muda itu sepakat lari malam hari, maka bersembunyi di dalam gua. Maka kisahnya disebut Ashabul Kahfi. Maka ditidurkan 300 tahun lebih, 3 abad lebih ditidurkan Ashabul Kahfi itu. Kemudian setelah terbangun, apa yang terjadi? Musuhnya sudah kalah, Bu. Tiba-tiba musuhnya sudah kalah, sudah nggak ada lagi raja yang zalim tuh. Dan sudah berubah kerajaannya menjadi kerajaan yang beriman. Nah, bayangkan Ashabul Kahfi ini tidur saja, musuhnya sudah kalah, Bu. Makanya saya katakan kalau ingin ngalahin musuh, tidur saja. Ya kan? Seperti Ashabul Kahfi tidur. Jangan pedulikan. Kalau ada orang ngomongin ibu, satu jangan pedulikan, yang kedua pura-pura nggak kenal. Kenal nggak Bu si Anu? Oh nggak kenal saya, padahal tetangganya sebelah tuh. Ya, nggak apa-apa. Ya, karena begini Bu ya, perhatikan dalam Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan keledai dalam surah Luqman tuh, dan Allah juga yang menciptakan suara keledai. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala katakan inna angkarul aswat la sautul hamir? Seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Padahal Allah yang menciptakan keledai, Allah yang menciptakan suara keledai, Allah pula mengatakan seburuk-buruk suara keledai. Maksudnya begini Bu, ada orang-orang itu yang Allah ciptakan itu seperti keledai. Ya, Allah ciptakan dia, Allah ciptakan lisan dia, Allah ciptakan kata-kata dia, tapi dia gunakan hari-hari kata-katanya kayak keledai Bu. Seburuk-buruk kata-kata, gunjing orang, rendahkan orang, pokoknya gibah orang, memfitnah orang, membeli orang. Jadi ada orang-orang itu kayak keledai Bu. Nah, anggap saja keledai lah. Selesai ya kan? Jadi ada orang-orang diciptakan. Kemudian yang ketiga Bu, yang namanya manusia itu sejak diciptakan sudah bisa bicara. Allah yang membuat manusia bisa bicara. Tetapi ketika Allah membuat manusia itu bicara, bukan berarti manusia itu diciptakan bicaranya untuk ibu saja, enggak. Ya, enggak ada itu. Mungkin sekali-kali untuk ibu, sekali-kali untuk yang lain kan itu ya Bu ya. Artinya bukan fokus diciptakan oleh Allah si Anu itu untuk membicarakan kita, tidak. Nanti juga pada waktunya akan capek sendiri. Maka jangan dipedulikan, itu yang pertama. Yang kedua, anggap dia keledai. Yang ketiga, pura-pura nggak kenal. Kalau nggak bisa tidur. Nah, gitu saja. Ya, itu solusinya. Wallahu a'lam. Bismillah. Ustadz, ada yang mempertanyakan sorga itu di atas atau di bawah? Sorga itu di atas Bu. Indah sidratil muntaha, indah jannatul ma'wa. Di atas sidratil muntaha itulah sorga, dan batas sorga sampai arsy, karena arsy itu atapnya sorga Firdaus. Makanya ada istilah darajat bagi sorga, ada istilah darakat bagi neraka. Darajat itu tangga ke atas, makin tinggi makin indah sorganya. Kalau neraka itu jegur ke bawah, makin dalam nerakanya makin buruk gitu ya. Yang kedua, jika memang jarang komunikasi dengan saudara via telepon, bukan satu masalah, tetapi memang jika memang jarang komunikasi dengan saudara via telepon, bukan suatu masalah, tapi memang tipe keluarga yang lebih suka ngomong langsung. Apa itu termasuk memutus silaturahim? Ya kalau ngomong langsung dekat enak lah. Tapi kalau satu di Batam, satu di Jawa, cemana ngomong? Via telepon kan ngomong juga, ngomong langsung Bu. Kecuali kalau nelpon. Sekarang kan ada video call. Apa masalahnya? Ya kan nampak muka dia, hitam kah, putih kah, mancung lah, pesek, semua nampak di video call itu. Ya, jadi nggak paham saya pertanyaannya. Taib. Jadi nomor 3, tentang hadis yang minggu lalu, seorang istri dilaknat malaikat jika keluar tanpa izin suami. Misal istri tiap hari antar jemput anak suami di luar kota di tempat kerja, apakah harus izin atau pergi kajian sekali seminggu? Apakah harus izin padahal suami udah tahu? Izinnya itu Bu, nggak harus tiap hari, tiap detik izin. Izinnya itu kalau suami ada Bang, ya saya izin borongan saja nih Bang. Nah gitu, ada izin borongan.
Jadi minggu ini kayaknya saya sering ini, sering itu. Boleh kan Bang? Kata, boleh. Berarti sudah borongan itu. Jadi suaminya tahu kalau ini hari ini ke sini, hari ini. Ya kalau setiap hari izin habis pulsa, suami pun ngangkat malas kan itu. Pasti izin nih, pasti izin ya kan itu ya. Jadi izin borongan saja lah. Kalau suaminya memang alhamdulillah orangnya juga nggak rewel, alhamdulillah. Tapi kan ada tipe-tipe suami itu yang rewel. Ya kan, kalau punya tipe-tipe suami yang rewel ya harus sering izin Bu ya. Tapi kalau punya tipe-tipe suami yang enak ya pakai izin borongan saja lah. Wallahu a'lam. Bismillah Ustadz, bagaimana bila saya mendapatkan fitnah dan fitnah itu oleh si fulan disebarkan pada saudaranya, sementara muamalah dengan si fulan di depan baik-baik saja. Setelah datang saudara jauhnya dan saudaranya itu jadi membenci dan menyakiti saya. Jadi bagaimana saya menyikapi si fulan dan saudaranya dengan difitnah yang beliau sebarkan pada keluarganya? Ini saya domirnya yang bingung ini. Domirnya apa? Tahu ya domir itu? Karena ini saudaranya siapa ini? Saudara kawannya atau saudara dia? Saya ulangi nih. Ustadz, bagaimana bila saya mendapat fitnah dan fitnah itu oleh si fulan? Nah, si fulan ini siapa nih? Si fulan itu orang lain atau saudara? Ini satu. Disebarkan kepada saudaranya. Ini saudaranya siapa nih? Saudaranya si fulan atau saudaranya dia? Ya kan? Sementara muamalah saya dengan si fulan di depan baik-baik saja. Setelah datang saudara jauhnya, maksudnya saudaranya si fulan tadi gitu ya. Dan saudaranya itu jadi membenci dan memusuhi saya. Jadi bagaimana gitu ya? Gitu ya Bu ya? Maksudnya ini saudara di sini saudaranya si fulan atau saudaranya yang difitnah? Siapa yang tanya ini? Kamu ngaku? Sebab gini ya, kalau dia umpamanya ada tetangga, si fulan ini tetangga, dia tetangga dengan kita, si fulan ini anggap contoh seperti itu, dia baik-baik dengan kita, kemudian dia cerita ke saudara dia, kemudian saudara dia jadi nggak baik sama ibu, nggak ada masalah, itu kan saudara-saudara dia, nggak ada urusan dengan kita kan, kecuali kalau seandainya si fulan ini menceritakan ke saudara ibu, akhirnya saudara ibu jadi benci, itu mungkin begitu pertanyaannya ya. Kalau jadi benci kan ada hubungan kerabat gak enak. Ya ibu bisa jelaskan lah. Ya, bahwa saya tidak sebagaimana yang diceritakan si fulan tersebut. Nah, kemudian kalau memang seperti tabayun Bu, umpamanya gini, kenapa kamu kok begini-begini sama saya? Karena saya dengar cerita kamu begini-begini dari siapa? Dari si fulan. Bu, langsung datangi aja si fulannya. Kamu kok ngomong begini ya tentang saya kepada saudara saya kan gitu. Nanti kan kalau tabayun seperti itu kan dia segan juga gitu ya. Ya kalau bisa klarifikasi. Tabayun dalam Islam itu. Tabayunnya. Tapi kalau seandainya ibu sudah jelas si fulan itu memang sifatnya seperti itu, maka jaga jarak. Kalau ibu sudah tahu kawan ini mulutnya ember, mulutnya baskom, mulutnya apalagi gitu kan, Anda perlu dekat-dekat lah kalau punya mulut kayak gitu ya, dia agak dijauhkan supaya tidak mengandung tadi, mengundang fitnah-fitnah keluar. Kalau kita sudah tahu tabiatnya, makanya kenapa almaru ala dini khalil, mencari teman itu juga harus hati-hati, jangan sembarang mencari teman kan, yang bisa menjaga hubungan kita dan keluarga kita, yang bisa juga menyembunyikan aib kita dan keluarga kita. Dan jangan juga suka ngobrol aib kita kepada orang yang nggak kita kenal, maksudnya yang tidak ada hubungan kerabat. Sama kawan curhat, tahu kawan ini tidak bisa ngasih solusi, curhat, akhirnya ketika ada masalah si kawan ini bongkar pula aib ibu kan itu. Mungkin ketika baik nggak akan bongkar-bongkar, ketika ada masanya ibu tidak baik, disitulah nanti dia akan bongkar-bongkar, akan cuci gudang tuh. Dia akan ngomong ke orang-orang tuh. Akan jadi masalah jadinya. Maka jaga lisan, tidak perlu cerita-cerita. Kalau ada masalah pun cukup ibu dengan Allah, ya kan? Biarlah Allah yang menyelesaikan urusan.
anggap di hadapan orang itu tidak ada masalah gitu kan. Jadi nampak ibu ini orang penyabar, ya. Jadi bukan orang kepo, karena ada orang kepo masalah kecil aja jadi besar gitu ya. Makanya di sini perlu menjaga lisan dan mencari teman yang baik. Wallahu alam. Saya kira cukup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la